Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kombucha. Hari ini saya akan mencoba membuat lagi ya. Ini untuk yang kali kedua saya membuat kombucha lidah buaya. Yang biasanya kita buat adalah kombucha dari teh yang berfermentasi dari sudah menjadi kombucha ya. Ini usianya sudah nama skubinya udah ada ya. Nah, ini sebagai starter ya. Nanti akan saya jadikan starter untuk pembuatan kombucha lidah buaya. Tujuan dari kombucha lidah buaya saya adalah menggunakannya sebagai perawatan rambut. Memang lidah buaya sudah dipercaya turun-temurun untuk kesuburan rambut ya. Nah, untuk memudahkan saya menggunakannya, saya mencoba dengan menggunakan kombucha. Untuk terakhir kali saya menggunakannya adalah untuk mengobati rambut yang berketombing dan berkutu. Alhamdulillah ampun. Makanya saya membuat lagi untuk yang kedua kali untuk sebagai simpanan ya. Nanti setelah menjadi cuka lidah buaya dari kombucha ini, jika didiamkan lebih lama akan menjadi cuka ya, karena asamnya akan lebih asam dan itu akan bagus untuk menjadi anti kuman ya, karena dari kultur yang sudah dibuat akan terjadilah pengasaman atau menjadi cuka. Yang kita ketahui adalah kombucha itu terjadi dari symbiotic culture of bakteri dan yeast ya, atau Scooby yang kita sebut nama Scooby itu dari sini, makanya akan terjadi fermentasi. Oke, mari ikuti langkah saya. Jadi saya sudah membuat satu ya, dari satu pelepah ini saya buat saya blender ya tadi ya, sudah di blender. Dan kita butuhkan sebagai starter mama kombucha dengan teh kombuchanya. Lalu kita membutuhkan gula putih atau gula tebu. Ini akan digunakan kurang lebih 10 sendok. Lalu kita butuh tempat ini sebagai nanti ini akan diganti dengan menggunakan bahan ya. Nah, ini sebagai tempat untuk kita menyaring dari hasil blender dari lidah buaya ini. Nah, ini yang sudah saya blender tadi akan saya saring dulu ya. Nah, ini disaring seperti ini sampai benar-benar sisa dari serat-serat dari lidah buayanya terpisah dengan air yang sudah di blender tadi. Nah, ya sudah tersaring semua. Satu ini ukurannya adalah 600 cc. Target saya satu kompan ini atau satu toples kaca ini harus penuh ya. Berarti kalau 600 cc kita dapatkan airnya segini ya. Berarti kurang lebih 1, 2, 3
jadi 4 kali kita melakukan pemblenderan, atau kalau satu kali blender adalah satu pelepah lidah buaya, berarti kita membutuhkan 4 pelepah lidah buaya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang perlu diketahui oleh rekan-rekan kombucha sekalian, saya menggunakan pelepah lidah buaya ini tidak dibersihkan semuanya ya. Jadi saya sisakan kulit luarnya, hanya saya buang durinya ya. Jadi khawatir jika durinya itu saya tidak buang akan tidak baiklah, mungkin bisa menusuk atau apa ya. Jadi saya bersihkan semuanya untuk duri, hanya saya tinggalkan pelepah luarnya, karena saya mempercayai bahwa lidah buaya itu pelepahnya akan lebih banyak manfaatnya untuk rambut, karena zat klorofilnya lebih tinggi ya. Zat klorofil di tanaman mempunyai banyak khasiat ya untuk kesehatan. Nah, ini dikarenakan memang tidak untuk dijadikan minuman, tapi untuk dijadikan sebagai produk kecantikan. Bukan kecantikan juga ya, artinya untuk melakukan perawatan pada rambut untuk mempermudah ketika kita menggunakannya, maka dijadikan kombucha. Dan pertama kali saya membuatnya ternyata lumayan menghasilkan produk yang bisa membuat rambut saya lebih sehat, karena rambut saya mengalami kerontokan sedikit tipis, dan faktor umur sudah berubah, maka dari uban itu menimbulkan gatal ya. Ketika saya menggunakan kombucha lidah buaya, alhamdulillah faktor gatal akibat uban yang tumbuh ternyata berkurang dengan sangat baik. Bahkan bisa dibilang saya tidak merasakan rasa gatal lagi karena adanya uban yang tumbuh. Dan kepala saya juga pernah mengalami ketombe, lalu menggunakan kombucha lidah buaya kemarin itu. Sekarang saya sudah tidak lagi berketombe. Mungkin untuk selanjutnya, jika teman-teman masih penasaran bisa menggunakan metodenya sendiri di rumah, ini saya hanya ingin berkontribusi dengan mereka yang melakukan penelitian ya. Saya membantu sebagian dari penelitian yang mungkin mereka lakukan tentang kombucha lidah buaya ini. Mudah-mudahan ada yang menggunakan penelitian yang lebih lanjut, dan saya berharap saya ikutan mendapatkan keuntungan sebagai ilmu dari penelitian mereka. Demikian, mari kita lanjutkan. Ini yang kedua kali saya melakukan pemblenderan dari 600 cc lidah buaya. Dari satu pelepah diberikan air sampai 600 cc ini sampai penuh, lalu dilakukan penyaringan. Penyaringan ini tujuannya adalah untuk menghilangkan
lidah buaya yang tidak terserap tadi ya. Ini kita akan melakukan pemblenderan untuk kali ketiganya seperti ini ya. Jadi satu pelepah itu hanya kurang lebih setengahnya ya, setengah dari mesin blender ini, tabung mesin blender ini. Lalu akan saya isi air sampai penuh, hanya disisakan sekian senti untuk mencegah kepenuhannya pas lagi di blender. Oke, saya akan isi dulu ya. Nih, sudah saya isi ya. Saya sisakan sekian senti aja, lalu ditutup. Oh ya, yang perlu diingat oleh teman-teman, sebaiknya kita menggunakan air yang sudah dimasak ya. Walaupun ini ditujukan untuk perawatan rambut, artinya tidak diminum, tidak dimakan. Tapi tetap jika airnya matang, itu berarti kita mengutamakan higienitas. Walaupun tidak steril, tidak semua barangnya steril, higienitasnya akan lebih terjaga dengan air yang matang. Oke, kita blender ya. Sudah di blender dan kita lakukan penyaringan kembali. Ternyata setelah 3 kali penyaringan, airnya sudah melebihi dari 1 kompan ini ya. Ini yang ini belum disaring bukan? Nanti akan disaring untuk selanjutnya. Tapi karena memang sudah melebihi 1 kompan, saya akan menggunakan gula terlebih dahulu. Karena dengan kompan ini saya sudah berapa kali menakar bahwa gulanya harus 10 sendok. Ya, 2, 3, 4. Penuhan ya. Berarti nanti harus diaduk lagi pakai yang setengahnya. Ini untuk sementara segini dulu ya. Diaduk sampai benar-benar gulanya tercampur. Setelah gulanya tercampur ya, kita masukkan ke dalam ke dalam toples kaca yang kita akan jadikan sebagai tempat untuk melakukan fermentasi kombucha lidah buaya ini ya. Nih, kita lihat dari 1 kompan ini ternyata di dalam toples kaca hanya setengahnya. Berarti saya membutuhkan 1 kompan ini lagi. Tapi mungkin untuk saat ini saya akan melakukan 2 kali lagi pemblenderan hingga kompannya sini ya, kurang lebih hampir penuh saja. Sekian. Nah, tadi untuk yang selanjutnya udah saya skip ya untuk melimitkan waktu. Jadi ini kompan yang kedua akan saya masukkan, tapi sebelum saya masukkan saya berikan gula dulu. Gulanya tadi di sini sudah 4 ya, berarti 5, 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lalu kita aduk. Kita buat benar-benar tercampur dengan rata.
saya skip dulu ya. Nah, ini setelah gulanya teraduk dengan sempurna ya. Oh ya, untuk selanjutnya untuk ketika kita akan melakukan fermentasi, catatan kembali bahwa perubahan dari ada unsur kimiawi ketika fermentasi itu terjadi, yaitu terjadinya awalnya terjadi menjadi basa lalu menjadi alkoholik ya. Setelah menjadi alkoholik semakin tinggi semakin terjadi pengasaman, lalu terjadilah yang namanya cuka. Nah, cuka itu sifatnya adalah korosif ya. Makanya jika kita melakukan fermentasi wajib di wadah beling, dan pengaduknya diusahakan dari bahan yang tidak berpengaruh pada korosif, tidak terpengaruh dengan sifat korosif dari sifat cuka. Apalagi jika produknya akan kita jadikan konsumsi diminum atau dimakannya, itu wajib dicegah terjadinya dari logam sifat fermentasi tersebut. Ini akan saya masukkan dulu, ini susah ya, saya skip dulu ya. Nah, ini ya penampakannya setelah masuk ke dalam toples kaca. Ini jumlahnya sebanyak 3 liter. 3 liter atau 2 liter lebih ya, hampir 3 liter. Lalu setelah itu kita lakukan starter. Yang namanya kombucha dan tidak diminum itu jauh lebih baik kalau semakin lama semakin bagus. Jadi semakin lama disimpan itu semakin menjadi produk yang sangat manjur ya, karena ini tidak ada kata expire ya. Yang ada adalah berapa lama pembuatannya. Semakin dia lama semakin dia bagus, membentuk sangat potensial untuk pengobatan maupun pupuk. Ini bisa jadi pupuk juga. Kombucha itu bagiannya pupuk, selalu dipergunakan ke anggrek sayur. Dan ini teman-teman ketahui, ini sisa dari saya blender rempah dari lidah buaya. Ini akan saya berikan ke tanaman juga. Anggrek
lidah buaya itu sangat bagus, dan juga untuk memperkuat akar dan menyehatkan daun. Oke. Nah itu sedikit ya intermezzo dari saya. Nah ini untuk mencegah terjadinya nanti ketika dia fermentasi makin meluap ya, akan saya kurangi ke sini dan akan saya jadikan starter untuk kemudian hari lagi saya membuat kombucha lidah buaya lagi. Oke, demikian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga bermanfaat untuk menyumbang ilmu pengetahuan. Pengalaman akan menghasilkan ilmu pengetahuan, dan mungkin dari ilmu pengetahuan ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Demikian dari saya. Oh ya, belum selesai sebenarnya ya. Setelah itu, tapi ini ada yang ingin saya lakukan dulu tadi. Saya skip ya. Selanjutnya adalah pelabelan. Jangan lupa ya, ini tanggal buatnya harus dicantumkan, yaitu tanggal 3 bulan 6 2024 ya. Setelah itu kita akan tutup dengan kain katun ini, kain katun yang tidak terlalu tebal. Ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari bakteri atau dari binatang-binatang yang bisa mengakibatkan fermentasi ini gagal. Setelah itu ditutup dengan karet. Nah ini selanjutnya kita kasih label ya. Di sini tertulis kombucha lidah buaya. Tulisannya jelas sekali. Tanggal buatnya tanggal 3 bulan 6 tahun 2024 ya. Kombucha lidah buaya. Jadi tanggal pembuatan yang harus dilihat ya. Jadi dari sini target saya adalah 1 bulan untuk bisa dipakai dengan baik. Tapi kalau untuk diminum, hitungan 2 minggu sudah cukup menjadi kombucha yang bisa dikonsumsi. Tapi untuk cuka, ada baiknya semakin lama itu semakin bagus. Seperti cuka apel, cuka nanas, dan cuka-cuka buah yang lain ya. Itu fermentasinya, Masya Allah, geluduk ya. Fermentasinya akan semakin baik jika dilakukan fermentasi dengan jangka panjang, sebulan sampai 3 bulan. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta kombucha.